sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan dengan tema peluang dan tantangan bisnis event organizer di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, industri berbasis penyelenggaraan kegiatan memiliki nilai lebih dari 500 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun pandemi sempat membuat bisnis ini terseok. Aktivitas yang menimbulkan kerumunan dilarang karena beresiko penularan COVID-19 sangat tinggi. Namun bagaimana pelaku usaha berbasis penyelenggaraan kegiatan melakukan penyesuaian selama pandemi? Telah hadir bersama saya di studio siang ini sejumlah narasumber. Narasumber pertama ada Mas Dian Eka Yanto atau Mas Eka, pengusaha event organizer. Terima kasih Mas Eka sudah hadir. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Baik ya. Oke, narasumber kedua kita kali ini adalah Mas Reno Raymond Octozet, dosen dan praktisi MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition. Halo Mas Reno. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Reno, kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Langsung aja saya tanya pertama, mungkin ke Mas Eka dulu yang di ujung. Mas Eka nih, jika kita bicara soal tantangan dan juga peluang, ini seperti apa sih Mas Eka? Tantangan dan peluang untuk bisnis dengan basis kegiatan yang mungkin melibatkan banyak orang seperti bisnis event organizer. Ya, kalau secara tantangan jelas polanya akan berubah. Event-event saat ini tidak bisa lagi karena event kan pasti konsepnya untuk mengumpulkan massa. Betul. Dalam arti untuk gathering people. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini malah tidak boleh mengumpulkan massa. Tentunya ini menjadi satu tantangan buat kami pelaku usaha di bidang event organizer. Tapi ya seperti prinsipnya juga bahwa kita manusia harus bisa beradaptasi. Kami harus menerapkan beberapa protokol-protokol kesehatan yang memang diterapkan oleh pemerintah dalam menjalankan satu kegiatan kami. Artinya yang tadinya kami bisa mengumpulkan massa atau masyarakat atau penonton itu sebanyak-banyaknya, sekarang kami hanya dibatasi mungkin kapasitas hanya 50 orang atau bahkan mungkin 25% atau 50% dari kapasitas. Hal-hal ini menjadi satu challenge buat kita pelaku usaha, tetapi ya tadi saya sempat sampaikan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi per hari ini, seperti betul. itu. Lantas strategi-strategi apa nih Mas Eka yang diterapkan supaya bisa tetap menyelenggarakan atau melangsungkan bisnis tapi juga mematuhi protokol kesehatan? Ya, strategi pasti ada, di setiap tantangan pasti ada peluang. Artinya dengan kondisi per hari ini kita bisa memanfaatkan teknologi juga dengan baik. Artinya istilahnya di pelaku event saat ini adalah hybrid. Artinya memadukan event offline dengan online. Tadinya jangkauan kita mungkin satu ruangan inilah, misalnya hanya 100 orang. Tetapi dengan adanya bantuan teknologi, sekarang beberapa aplikasi juga sudah mensupport, artinya kita bisa menaikkan jumlah audiensnya. Artinya tantangan tentunya pasti ada peluang juga. Nah artinya yang tadinya hanya penontonnya atau audiensnya hanya sekitar 100, sekarang bisa jadi 1000. Tapi ya, tentunya mereka tidak perlu hadir di tempat. Seperti itu sih Mbak. Karena dari segi penontonnya pun lebih mudah untuk mengakses. Ya, ya. Jadi meningkatkan jumlahnya juga, jumlah penontonnya ya, pesertanya. Ya. Nah oke, sekarang saya lanjut ke Mas Reno. Mungkin Mas Reno ini kan juga sehari-hari mengajar, dosen, akademisi, tapi juga praktisi juga ya di bisnis MICE. Nah Mas Reno ini dalam kondisi pandemi seperti ini nih, gimana pandangan dari kacamata Mas Reno itu selaku akademisi dan juga pebisnis soal bisnis di bidang event organizer atau MICE di Indonesia? Baik Mbak, jadi gini, pertama memang kondisi pandemi ini merupakan hal yang tidak diduga bagi kita semua. Hampir semua sektor bisnis mengalami keterpurukan lah gitu ya. Tak luput juga di sektor kami, di sektor pariwisata dan MICE gitu ya. Hampir mungkin di awal pandemi sampai mungkin 6 bulan berjalan, semua bisnis di sektor ini mengalami stuck gitu ya. Nah, beberapa bulan terakhir lah kita sudah mulai melakukan banyak aktivitas. Itu juga stimulusnya dilakukan juga oleh pemerintah dan beberapa pihak
swasta juga melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kita lihat memang kita mulai sedikit banyaknya bangkit gitu ya, sedikit banyaknya bangkit tentunya dengan pola-pola baru, dengan pola-pola baru yang kita lakukan, baik itu dari mulai eksekusinya ataupun dari mulai persiapannya gitu ya. Baik di pola barunya mengenai protokol kesehatan CHSE-nya kita lakukan, ataupun strateginya dalam arti kreativitasnya yang kita coba tingkatkan atau kita bikin uniknya di mana nih, biar mungkin kegiatannya lain dengan teman-teman yang lain lah gitu ya, kira-kira. Ya memang untuk survive ini butuh strategi dan juga ini jadi momentum untuk mengasah kreativitas pebisnis gitu ya Mas Zainal. Selama ini ide-ide fresh apa yang muncul justru ketika pandemi? Oke, sebenarnya teman-teman kita atau kita semua ide banyak gitu ya, ide banyak banget, apalagi teman-teman kita di lapangan tuh memang penuh dengan kreativitas. Tapi balik lagi, pada akhirnya ide ini kita mau eksekusi seperti apa gitu ya, seperti apa dalam arti apakah ini ujungnya akan kita monetize gitu ya, ataupun memang ini sebatas ide yang coba kita stimulus untuk yang penting kita lakukan kegiatan kita gitu ya. Nah disinilah kita harus jeli nih ngelihatnya gitu ya. Pertama mungkin di tahap awal kita coba bikin ide-ide yang memang memberikan stimulus bagi publik ataupun bagi partner, which is mungkin di situ aim-nya atau objektifnya tidak monetizing gitu ya. Tapi berjalannya waktu mungkin dari aspek kreativitasnya dilihat baik, kita harap mungkin para mitra gitu ya bisa join di kegiatan kita. Nah disitulah baru mulai kita coba lakukan monetizingnya, baik itu ke mitra ataupun ke publik secara langsung, misalnya dengan model tiketing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang tantangan saat ini adalah bagaimana justru kita bisa memonetize kegiatan kita ini. Ya kalau dibilang kreativitas hampir semua kita lakukan lah. Teman-teman di sektor showbiz sudah pernah melakukan konser online, sudah pernah melakukan acara nonton bareng dengan mobil gitu ya, dan drive in dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin ini belum maksimal gitu ya. Justru itu ini stimulus bagaimana nanti semua stakeholder gitu ya bisa turut serta, bisa saling mendukung lah gitu ya. Kami sebagai pelaku ataupun pekerja di industri event dan MICE ini didorong gitu. Kira-kira itu sih Mbak. Oke, nah ngomong-ngomong soal konser nih, Mas Eka sendiri kan juga bisnisnya menggeluti bidang konser MICE gitu, yang tentunya ini melibatkan banyak orang ya, namanya juga konser. Nah kalau kita lihat ini sudah 9 bulan pandemi, nah rencana-rencana konsernya ini kan pasti harus otomatis batal. Terus apa yang dilakukan dari Mas Eka sendiri untuk mengatasinya? Iya, kalau konser itu kan juga melibatkan, kalau dari kami timnya kan ada in-house, artinya memang bekerja di perusahaan kami. Ya syukur alhamdulillah kami bisa memberikan mereka sampai hari ini belum terkena PHK ya. Artinya kami mencoba dengan kreativitas, dengan yang sempat disampaikan oleh Mas Raymond bagaimana memonetize event-event kami. Syukurnya masih bisa bertahan, Mbak. Tetapi kan juga ada beberapa pihak dari outsourcing, artinya tenaga kerja yang memang bukan di in-house, artinya memang per project. Hal-hal seperti ini juga yang membuat simpati dari kami, artinya banyak seperti kayak konser. Kami kemarin mau buat acara konsernya Mas Didi Kempot, mungkin Mbak juga udah pernah dengar, akan tetapi acara ini harus batal, Mbak. Kami sudah berupaya sedemikian rupa, dari pemerintah juga sudah mendukung, akan tetapi ada satu dan lain hal kondisi secara nasional yang tidak memungkinkan. Akhirnya memang harus kami sebagai promotor harus mengambil satu keputusan, ya terpaksa harus kami batalkan. Nah, hal seperti ini adalah yang memang akan memberikan dampak kepada pekerja-pekerja profesional yang outsourcing sifatnya, Mbak, yang sifatnya per project. Mungkin ini bisa menjadi concern dari pemerintah juga, bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang memang benar-benar terkena dampak
yang memang bisnisnya ini tidak memungkinkan Mhm. dilakukan saat ini. Oke. Seperti itu sih Mbak. Nah ini kan pasti konser Didi Kempot gitu ya, almarhum, pastinya kan targetnya ribuan penonton nih. Lantas ini akan di hold atau bagaimana kelanjutannya Mas? Kalau sampai per hari ini, kami masih berpikiran ini kami cancel dulu Mbak. Karena kami mempertimbangkan uncertain condition, artinya juga kita tentunya perlu belajar banyak dengan kondisi pandemik ini. Ada banyak hikmah yang kita ambil secara bisnis. Kita tidak bisa, ya memang tidak ada yang pasti, tapi kalau resikonya terlalu tinggi juga kan akan berakibatnya juga kurang baik. Iya, Seperti sayang itu sih, Mbak. banget ya. Pasti banyak banget nih sobat ambiar yang sedih di rumah ya, karena nggak bisa nonton konser walaupun itu tribute ya. Nah ini kan penontonnya ribuan nih, berarti nanti akan dilakukan testing sebelum menonton. Rencananya begitu? Ya, rencananya kami konsepnya menggunakan box, dan itu dari kapasitas GBK yang seharusnya 25%, kami hanya menggunakan 3%. Kemudian juga per box, satu box itu isinya 4 orang, jadi tribun tidak ada yang kami pakai. Konsep ketika terjadi pandemik berubah, kami berubah menjadi konsep menggunakan box ring lock dengan isi penonton 4 orang, hanya ada 500 box, kurang lebih hanya ada 2.000 orang, dan semua penonton, semua pemusik, semua kru maupun semua pekerja di Gelora Bung Karno akan kita rapid swab test antigen yang akurasinya 80%. Seperti itu Mbak. Jadi memang ada persiapan khusus ya. Ya. Tentunya persiapan ekstra, namun ya belum rezekinya tahun ini mungkin ya Mas betul. Eka. Mungkin tahun depan kalau Amin. sudah normal situasinya Amin. ya. Nah oke, kayak saya ke Mas Raymond lagi. Ini Mas Raymond ini kan pelaku bisnis IO ini kan banyak sekali yang terdampak seperti Mas Eka tadi yang harus menunda rencana konser ataupun mungkin ada exhibition lain. Dan sekarang juga tapi internet ini sudah sangat baik, sudah bisa diakses oleh masyarakat secara luas gitu. Lalu bagaimana nih menurut Mas Raymond ini sarana ini bisa dimaksimalkan untuk menjalankan bisnis IO? Baik, jadi selain kreativitas gitu ya, kita juga harus bisa saat ini memanfaatkan tools yang ada, gitu ya, memanfaatkan tools yang ada dalam arti saat ini majority penggunaan atau kegiatan kita sifatnya online. So berarti kita harus bisa memanfaatkan teknologi di sini. Kita bisa memanfaatkan internet connection ataupun turunan dari situ. Aplikasi-aplikasi terbaru yang bisa kita pergunakan dalam kegiatan online kita tersebut gitu ya, sehingga online kita tersebut juga bikin lebih dinamis ya, lebih unik dan lebih sophisticated. Nah, tak luput dari situ adalah bagaimana kita selaku SDM nih, kalau saya bicaranya selaku SDM harus juga bisa meningkatkan kapabilitas dan kompetensi, ya kan, yang dulunya kita mungkin nggak terlalu mahir di koneksi internet, kita nggak terlalu mahir dengan aplikasi tertentu gitu ya, dan saat ini kita bisa belajar. Gitu. Ini justru momen baik gitu ya bagi kita sebagai pelaku gitu ya, ataupun kita sebagai organisasi, which is perusahaan, adalah momen bagaimana kita meningkatkan kemampuan, boleh dibilang meningkatkan kemampuan kapabilitas kita. Kita saat ini mungkin project belum begitu banyak, disinilah kita belajar menimba informasi, ilmu, di mana nanti kalau pada saat kegiatan ini sudah normal ataupun sudah stabil, kita sudah bisa gaspol. Gitu ya. Jadi disinilah kita boleh meningkatkan, misalnya kita nimba ilmu tentang digital, kita tentang marketing gitu ya, tentang grafis gitu ya. Di sini saatnya kita sebagai SDM nih. Jadi bukan berarti momen kita nggak ada kerjaan ini momen kita vakum. Sebenarnya ini kita belajar nih, kita reload lagi. Kita karena gini, kalau di dunia event mungkin Mas Eka sering kali gitu kita ya, kalau di event itu mungkin berturut-turut roadshow 2-3 bulan gitu ya. Dan bahkan balik ke rumah bisa dipanggil om sama orang rumah gitu ya. Sampai rumah dipanggilnya om. Nah itu dia justru ini momen kita, selain momen untuk internal di keluarga, tapi ini momen kita untuk meningkatkan kapabilitas gitu ya, kompetensi kita, kemahiran kita atas sesuatu pekerjaan atau jenis kemahiran tertentu. Jadi momen untuk refleksi diri juga. Betul, bagi perusahaan gitu juga ya? kayak gitu. Apa yang harus kita upgrade nih di perusahaan kita gitu, di organisasi kita. Oke, berarti kita harus mungkin
ada invest tools yang harus kita siapin, ataupun wah tools ini ternyata nggak berguna nih, kita bisa replace dan lain sebagainya. Itu sih kira-kira Mbak. Jadi ini ada hikmahnya juga. Ada Jadi hikmah, nanti semua tahun ada depan hikmah. nih begitu situasi udah normal, Gaspol. semua yang kita kumpulin ini launching Betul, semuanya ya, siap. gitu harapannya gitu. Nah tapi Betul. Mas Raymond ini kan bisnis IO ini kan melibatkan banyak orang dan Ya. sebetulnya yang dijual itu kan ide-ide kreatif, ide-ide segar nih. Tapi kan sekarang tentunya situasi berbeda. Kita work from home di rumah terus, nggak ada event segala macam ya. Tapi bagaimana sih Mas Raymond supaya kreativitas ini tetap jalan walaupun kita work from home aja, di rumah aja nggak bisa liburan gitu? Oke, baik, kalau kita bicara sebagai tenaga kerjanya ataupun sebagai organisasi dalam arti perusahaannya, mungkin saat ini output kegiatan kita bentuknya adalah virtual kebanyakan, gitu ya. Nah, bagaimana di virtual ini kita bisa tambahkan konten-konten kreativitas, ya. Bisa itu bentuknya adalah mungkin konten acaranya sendiri yang nggak hanya misalnya hanya narasumber, moderator, tapi juga kita bisa tambahkan misalnya entah itu video atau performance di situ, gitu ya, ataupun dari topiknya yang kita angkat, ya nggak selalu topiknya yang mungkin topik-topik unik yang khusus, gitu ya, sehingga apa namanya sehingga audience gitu ya atau mungkin publik akan join di situ, gitu ya. Jadi jangan hampir mungkin saat ini satu hari hampir ratusan kali acara virtual, conference atau webinar. Nah, bagaimana kita bisa dapat perhatian dari audiens di antara webinar yang lain? Ya kan, berarti mungkin dari topik yang kita angkat, juga mungkin narasumber ataupun konten-konten yang akan kita berikan di kegiatan itu. Nah, disinilah banyak nih nanti rentetannya, nggak hanya MC ataupun narasumber, tapi mungkin pekerja-pekerja di pendukung kita ikut serta. Misalnya tadi ada performance, berarti ada mungkin dancernya yang ikut serta di situ, gitu ya. Terus ada profesional MC yang bisa kita hire, nggak hanya orang internal, gitu ya. Terus kita juga melibatkan studio misalnya, jadi nggak hanya di office aja, tapi memang kita bikin seperti ini sehingga apa? Sehingga teman-teman atau vendor-vendor gitu ya bisa terlibat juga. Lebih banyak ada lagi. Ada kameramen, ada sewa lightingnya, itu jadi berjalan. Jadi gitu justru ya. memunculkan peluang-peluang baru jadi yang nggak lebih hanya luas ya. jadi nggak hanya hanya satu dua pelaku saja, tapi kita multi pelaku nih ikut serta di kegiatan kita. Nah, itu gimana kita coba engage itu terus, gitu. Kira-kira Keren itu, banget Mas Raymond, jadi optimistis sekali ya. Pasti harus bahwa dong. pandemi ini justru menimbulkan peluang-peluang yang baru dan lebih luas dan juga nantinya akan menggerakkan roda perekonomian. Saya balik lagi ke Mas Eka, mungkin tadi sempat sharing ada salah satu rencana besar konser tribute to Didi Kempot yang ternyata harus ditunda. Selain itu mungkin secara planning dari tahun kemarin ini ada berapa acara atau exhibition yang harus ditunda selain itu Mas? Ya, kalau kami yang annual itu per tahun itu 9 event, Mbak. 9. Yang annual dalam satu tahun. Jadi ya dengan kondisi per bulan Maret kemarin ada pasien 01, 02, otomatis ada perubahan juga dan 99-nya itu tertunda, Mbak. Tertunda ya. Ya. Oh, oke. Seperti itu. Tapi kalau secara dari kacamata bisnis gitu Mas Eka, untung ruginya tuh gimana karena dihantam pandemi seperti ini? Kita melihat dari sisi positif aja sih Mbak. Dari arti yang tadi saya sampaikan, kita harus beradaptasi dan melihat ini sebagai suatu peluang ke depannya, bahwa jangkauan kita bisa lebih luas dari kapasitas yang seharusnya dengan adanya pandemik ini. Seperti itu sih Mbak. Betul ya, jadi peluang-peluang baru tadi seperti yang disampaikan juga sama Mas Raymond tadi ya. Tapi ini kan sebagai bisnismen tentunya kan berharap tahun depan situasi normal. Dan sebetulnya perizinan tadi juga sudah dikantongi ya Mas Eka. Semuanya cost-nya itu sudah sebagian besar dikeluarkan ya Mas. Iya, kalau perizinan memang ada satu yang belum, tapi dari izin dari Pemprov DKI kemarin sudah sempat keluar karena kita menggunakan stadion utama GBK. Dari kepolisian juga dari Polres Jakarta Pusat sudah keluar, tapi di Polda ada mereka pun bukannya tidak mau memberikan izin, tetapi ada kondisi nasional yang tidak memungkinkan untuk memberikan izin mengumpulkan keramaian. Akhirnya ya sudah, kita harus mengerti kondisi yang terjadi saat ini. Seperti itu Mbak.
Oke, nah Mas Raymond juga mungkin setuju ya. Ini kalau dilihat di situasi pandemi ini secara bisnis memang nggak bisa hitam dan putih, rugi dan untung. Tapi juga kita harus pintar-pintar melihat sisi lainnya gitu Mas Raymond. Betul, memang ya mungkin kalau neraca bisnis keuangan juga sama lah ya akhirnya gitu ya. Jadi Sama-sama memang ya menderita gitu. sama-sama. Jadi memang kembali lagi memang ini saat kita merefleksi gitu ya. Memang tetap kita harus efisiensi. Maksudnya Oke. kita punya cost reguler yang harus kita efisiensikan gitu ya, pun ada ataupun mungkin ada sesuatu yang terpaksa harus kita replace gitu ya. Nah, itu juga memang jadi pembelajaran kita nih dari sisi owner atau dari sisi pengusaha, bagaimana kita mampu menyikapi kondisi atau gejolak yang berhubungan dengan ekonomi gitu ya, ataupun berhubungan dengan bisnis atau keuangan kita gitu ya. Yang selama ini kan kita taunya oke, proyek jalan kita bayar vendor gitu ya. Tapi ternyata ada pandemi ini nih yang kita harus putar otak nih gitu ya, untuk apa namanya, agar kita masih bisa jalan dan survive gitu ya. Terus yang kedua sebenarnya bagaimana kita juga apa namanya, harus jeli dalam arti memanfaatkan momen ini gitu ya. Momen ini mungkin di dunia event memang off air saat ini lagi belum berjalan gitu ya, tapi bagaimana kita supaya bisa maksimalin di kegiatan-kegiatan online-nya nih kira-kira gitu ya. Nah, itu peluang juga kan, yang nggak perlu persiapan sampai berapa minggu dan bulan gitu ya. Kalau kegiatan online kan mungkin agak lebih cepat, so kita bisa banyak dapetin atau handle beberapa kegiatan-kegiatan online lah misalnya kayak gitu. Jadi memang peluang-peluang ini harus segera kita raih gitu ya. Itu sih kira-kira. Kalau tadi Mas Eka mungkin ada 9 event besar tahun ini. Kalau Mas Raymond sendiri biasanya per bulan itu megang berapa event? Oke, kalau saya juga banyak kan memang kegiatan corporate gitu ya, corporate. Nah, otomatis pada saat ini memang brand atau corporate juga terpaksa belum melakukan aktivitas campaign atau marketingnya gitu ya. Jadi berarti memang kita harus create program sendiri nih gitu ya. Saat ini kita create program, kita bikin program-program virtual ataupun mungkin dari infrastruktur yang kita miliki gitu ya, kita coba buat produk baru gitu ya. Nah, itu pivot yang mungkin kami lakukan gitu, yang mungkin kita sudah punya infrastruktur. Saat ini kita mengembangkan kegiatan misalnya yang berhubungan dengan virtual exhibition, atau kita berhubungan dengan virtual event, konser, ataupun virtual wedding yang lain gitu ya. Jadi itu pivot kita untuk kita bisa tetap jalan lah di bisnis ini gitu kira-kira. Jadi mungkin bukan cuma pengusaha mungkin kuliner aja yang bisa pivot dari jualan offline jadi online, tapi juga pengusaha di bidang emas ini justru ada akalnya ya, ada ide-ide lainnya yang bisa diterapkan. Satu hal juga kita harus bisa kolaborasi, Mbak. Betul. Gitu ya. Teman-teman kalau kita punya infrastrukturnya, teman-teman punya kreativitas dan SDM-nya, kita bisa kolaborasi akhirnya. Nggak usah kita develop sendiri ya, bikin sebuah aplikasi yang butuh waktu dan butuh capital gitu ya, kita udah ada, kita bisa kolaborasi nanti. Itu dia ya, yang menguatkan bangsa Indonesia nantinya ya, supaya selamat dan survive dari pandemi ini. Mungkin terakhir untuk Mas Eka, ada harapannya supaya pengusaha-pengusaha itu bisa survive walaupun kita sedang diuji di tengah pandemi ini, mungkin bukan cuma pengusaha mais aja, cuma pengusaha in general gitu. Iya, kalau harapannya saya untuk teman-teman pengusaha di bidang event organizer, ya saya juga mengerti kondisinya saat ini memang banyak yang tadinya kita bisa lakukan, tetapi banyak tantangannya, banyak perubahan yang tidak bisa kita lakukan saat ini. Ya pesan saya jangan menyerah, tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian juga maksimalkan apa yang kita punya dan coba kita bangun kreativitas, kita develop sesuatu yang baru, yang memang tetap pada dasarnya kalau di bidang event itu ada buyer, ada seller. Artinya ya bagaimana caranya strategi kita untuk mempertemukan kedua hal ini seperti itu dengan kreativitas kita yang baru. Gitu sih Mbak. Oke, semoga nanti kita bisa survive dan tahun depan itu tadi ide-ide yang sudah terkumpul kita langsung realisasikan ya di tahun depan. Seperti mungkin ini yang sudah ditunjukkan di visual, ini ada rencana konser tadi ya Mas Eka ya. Semoga lancar walaupun tertunda tahun depan dan semoga semua sehat-sehat. Mungkin terakhir dari Mas Raymond sendiri gimana? Ada pesan-pesan untuk pengusaha lain ataupun secara luas masyarakat? Oke.
Pertama bagi pelaku lah ya, bagi Mhm. kita tenaga kerja, ini kesempatan kita untuk upgrade skill dan knowledge kita, gitu ya. Itu pertama. Bagi perusahaan mungkin kita perlu refleksi, gitu ya. Kita lihat lagi seberapa kekuatan kita dan kemampuan kita untuk melakukan pivoting itu, gitu ya. Jadi jangan hal, oh ini mentang-mentang lagi pandemi, gue pivot deh, gitu ya. Padahal kekuatan dan kemampuannya nggak ada di situ, Oke. gitu ya. Baik kekuatan ini semua sumber daya lah, kita bilang semua sumber daya. Jadi kita harus lihat itu juga. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah dukungan nih, atmosfer. Mhm. Nah ini perlu banget dukungan dari stakeholder terkait. Ya kita nggak hanya kita di tenaga kerja, terus kita sebagai pelaku, tapi sektor yang lain, baik itu kalau kita bilang ABCGM gitu ya, di situ ada media dan ada government dan juga ada private sector. Saya kembalikan lagi tadi ngobrolnya Mas Eka bilang ada buyer ada seller nih, Mhm. gitu ya. Nah bagaimana gitu ya si buyer ini membeli program kita, which is itu adalah corporate ataupun government, Mhm. gitu. Mereka kan juga mau melakukan proses penetrasi produknya di masyarakat, di publik. Ayo gitu pakai tools kita atau pakai kreativitas kita, gitu ya. Mhm. Harus ada yang memulai. Kita sudah memulai, ya berarti tolong teman-teman dari corporate ataupun dari stakeholder lain juga menyambut hal Menyambut ini ya. agar semuanya berjalan, gitu ya. Oke. Kira-kira itu, Mbak.